Kenapa uang negara yang tujuannya untuk rakyat justru mandek di bank? Ini kenapa? Ada apa? Gitu. Apakah bank takut menyalurkan dana ke masyarakat, takut nanti masyarakat sulit untuk membayarnya karena ekonomi sekarang lagi sulit? Justru itu dana 200 triliun ke bank supaya ekonomi berputar, bukan merasa bank itu nanti peminjam sulit untuk membayarnya. Ya kalau dana yang mengendap di bank buat apa? Nah, ada dua masalah sekaligus. Yang pertama, kuota kur lokal sudah dikunci meski nasional masih ada. Yang kedua, bank cabang main aman, hanya mau kasih kredit ke nasabah lama atau yang punya agunan kuat. Nah kemudian kalau benar begitu, berarti bukan dana kurnya yang habis, tapi niat banknya yang habis untuk bantu rakyat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari dimanapun berada, Bank Indonesia, di mana episode yang sebelumnya, beberapa waktu lalu sudah mengucurkan dana sebesar 200 triliun kepada Bank Himbara, Bank Milik Negara yang katanya untuk mendorong UMKM agar ekonomi rakyat itu bisa bergerak, kemudian punya nafas UMKM untuk mendapatkan dana baru. Namun ketika rakyat kecil sedang mengajukan pinjaman kur ke bank, maka mereka justru ditolak dengan alasan jatah kurnya habis. Nah, maka menimbul pertanyaan besar, 200 triliun ke Bank Himbara itu kemana? Kurnya habis, ya kan, UMKM menjerit, dan Purbaya pun geram, gitu kan. Nah, kita akan melihat beberapa analisa daripada fenomena itu. Di mana dalam konteks besar, yang pertama ini adalah dana 200 triliun itu untuk siapa? Ini kan pertanyaan besar yang memang harus publik ketahui. Nah, pemerintah lewat Kementerian Keuangan menempatkan 200 triliun ke bank-bank Himbara, dana negara, ya kan, baik BRI, kemudian BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Sebenarnya tujuannya mulia, teman-teman, mendorong kredit produktif agar sektor real itu hidup dan UMKM tetap bisa bernafas dalam menjalankan usaha-usahanya. Kemudian yang tadinya merasakan ekonominya sulit, daya beli kurang, kemudian tambahan dana segar misalkan sampai 50 juta, itu kan suatu hal yang sangat berharga buat UMKM. Karena misalkan kalau kita bicara warung sembako, ya kan, barangnya ada, ya kan, tapi daya belinya nggak ada, sehingga untuk kehidupan sehari-hari mereka pasti akan makan modal. Makanya barang-barang akan habis semuanya. Nah, dana segar inilah tujuan mulia daripada Purbaya ketika awal periode menjabat menggantikan Sri Mulyani adalah menempatkan 200 triliun ke 5 bank Himbara. Nah, tapi yang menjadi sebuah catatan, dana ini bukan dana hibah. Ini penempatan dana pemerintah, semacam liquidity booster, supaya bank punya modal cukup untuk menyalurkan pinjaman ke rakyat. Sebelum Purbaya untuk menyalurkan dana 200 triliun ke 5 bank tersebut, rata-rata nilai likuiditas bank itu di angka 20-30%. Namun ketika Bank Indonesia mengusulkan dana 200 triliun, di mana porsi yang paling besar adalah BRI, ya, maka nilai likuiditasnya di angka 80-90%. Nah, hingga September 2025, ya, 112,4 triliun ya yang tersalurkan ke masyarakat. Artinya masih ada lebih dari 80 triliun yang ngendon di rekening bank. Jadi bertahap ya untuk penyalurannya. Kemudian yang pertanyaan pertama ya, yang mendasar gitu kan, kenapa uang negara yang tujuannya untuk rakyat justru mandek di bank?
Ini kenapa? Ada apa? Gitu. Apakah bank takut menyalurkan dana ke masyarakat, takut nanti masyarakat sulit untuk membayarnya karena ekonomi sekarang lagi sulit? Justru itu dana 200 triliun ke bank supaya ekonomi berputar. Bukan merasa bank itu nanti peminjam sulit untuk membayarnya. Ya kalau dana yang mengendap di bank buat apa? Ekonomi nggak akan bergerak. Nah, apakah ini masalah birokrasi atau memang bank tak punya insentif menyalurkan ke rakyat kecil? Ya, nggak punya sebuah kepekaan, ya kan? Nggak punya inisiatif ya untuk menyalurkan ke bank. Karena lebih yang untung pinjaman ke koperasi yang cukupnya besar mungkin. Nah ini hanya harus diperhatikan ke bank yang dapat dana 200 triliun. Nah, bagaimana suara lapangan yang mengatakan kur habis di daerah? Ya kan? Nah, dalam rapat resmi dengan DPD RI, beberapa anggota dewan dari Sumatera Barat mengeluhkan di daerah bank-bank bilang jatah kur sudah habis. Kemudian Menteri Purbaya terkejut. Ia langsung membantah dengan kata, dari data saya, total alokasi 284 triliun, baru terserap 224 triliun. Masih ada 60 triliun. Jadi siapa yang bilang habis? Itu adalah pernyataan daripada Purbaya. Nah, namun kita melihat fakta di lapangan. Pelaku UMKM di banyak daerah diminta agunan, padahal pinjaman mereka di bawah 100 juta. Nah, padahal regulasi kur jelas, kalau di bawah 100 juta itu tidak boleh pakai agunan. Nah, singkat cerita, artinya ada dua masalah sekaligus. Yang pertama, kuota kur lokal sudah dikunci, meski nasional masih ada. Yang kedua, bank cabang main aman, hanya mau kasih kredit ke nasabah lama atau yang punya agunan kuat. Nah, kemudian kalau benar begitu, berarti bukan dana kurnya yang habis, tapi niat banknya yang habis untuk bantu rakyat kecil. Nah, Purbaya bahkan bilang sebagian dana justru dinikmati oleh peminjam lama, bukan UMKM baru. Nah, ini bermasalah, teman-teman. Kalau peminjam lama, itu kan pemain lama lah. Ya mungkin, karena ekonomi lagi lemah, daya beli kurang, duitnya juga habis. Ya, bahkan ada yang mungkin masih menyicil kur, atau mungkin bisa top up kur, ya kan? Mungkin itu yang lebih diutamakan. Namun bagaimana masalah dengan rakyat ataupun UMKM yang baru akan tumbuh, yang membutuhkan dana. Kan tujuannya itu, supaya UMKM yang baru atau sedang berkembang, itu bisa merasakan juga dampak daripada kebijakan Purbaya. Nah, ini yang menjadi kontradiktif di antara kebijakan Purbaya dan bank pelaksanaan daripada program kucuran dana 200 triliun. Nah, ini disebut juga paradoks ekonomi kita, teman-teman. Uang rakyat dititipkan ke bank, tapi justru diputar untuk kepentingan yang bukan untuk rakyat. Negara kerja keras menyalurkan stimulus, tapi kebocorannya bisa saja di tengah-tengah sistem perbankan itu sendiri. Jadi stimulus itu ya kepada bank-bank itu yang memudahkan. Jadi space likuiditasnya kecil, ketika ada kucuran dana 200 triliun dibagi ke 5 bank, itu tingkat likuiditasnya besar. Sehingga bank itu juga bernafas juga sebenarnya untuk bisa memberikan pinjaman ke masyarakat, gitu kan. Namun masih banyak ditemukan bank menyampaikan kuota kur itu habis, ya. Nah, bagaimana secara ekonomi kita bisa menganalisa dan apa sebenarnya terjadi? Yang pertama, dana himbara itu bukan kur ya sepenuhnya. Ini teman-teman juga publik harus paham juga. Dana himbara itu tidak mesti adalah kur yang sebenarnya atau sepenuhnya. Jadi informasi yang di media sosial menyampaikan, oh kur mudah nih, nah kita pahami dulu ya. Penempatan 200 triliun itu tidak spesifik untuk kur.
KUR itu kan program setiap bank. Bank punya beberapa program, salah satunya KUR, gitu ya. Tapi hal ini untuk memperkuat likuiditas kredit produktif. Ya. Kemudian kedua, namun sebagian memang diarahkan juga untuk mendukung sektor UMKM. Ya. Nah, karena itu publik sering salah paham. Dikira semua dana himbara itu adalah dana KUR. Kan bank itu kan punya produk banyak. Ya. Ada pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, KUR juga itu salah satu program daripada kelima bank himbara. Kemudian kedua, masalah distribusi kuota daerah. Meskipun total nasionalnya itu masih ada, tiap cabang bank dapat kuota plafon. Ya, setiap bank mendapatkan kuota plafon internal. Nah, jika plafon itu habis di satu wilayah, cabang akan berhenti menyalurkan walaupun dana nasional belum habis. Jadi dana himbara misalkan 200 triliun dibagi ke 5 bank. Ya, misalkan dapat 50-50 atau 40-40 gitu kan. Boleh dibagi kepada wilayah dengan kuota plafon. Itu harus dipahami juga. Kemudian, asimetri informasi dan insentif bank. Bank punya risiko kredit macet. Mereka cenderung kasih ke nasabah yang aman, bukan yang baru. Akibatnya apa? Dana subsidi bunga dari pemerintah justru menguntungkan bank, bukan monolog kepada pelaku yang baru. Jika kita bicara kredit macet, ya, itu adalah sebuah risiko yang memang harus ditanggung oleh bank. Risikonya itu, apakah mereka bermain aman ketika, oh ini kalau menyalurkan kepada UMKM baru, bank ini beresiko macet nih kredit. Ya, ekonomi lagi lesu, ini buka usaha, waduh, bank gimana secara analisnya? Justru kalau bank tidak menyalurkan penuh secara produktif ke masyarakat, ya gimana UMKM kecil bisa tumbuh dan bisa berputar secara ekonomi? Hasilnya apa? Uang negara tersumbat di rekening bank. Sementara UMKM itu kehabisan nafas. Ada yang bangkrut, ada yang masih bertahan, tapi nggak kenapa. Ada yang memang tumbuh. Ya memang kalau kita bicara ekonomi nggak berata, oke. Satu sisi di sini mungkin ekonomi tumbuh, di sisi lain ekonomi belum tumbuh. Ya tadi, kalau bank tidak menyalurkan kredit yang produktif kepada masyarakat, gimana daerah-daerah wilayah yang tertimpa ekonominya kurang itu bisa tumbuh? Karena stimulus supaya uang itu beredar di masyarakat. Namun pelaksanaannya, faktanya itu belum merata. Kemudian dimensi politik dan kepercayaan publik, ini yang penting teman-teman. Di tahun politik menjelang 2029, distribusi dana KUR sangat strategis. Ya, setiap kebijakan dana rakyat bisa menjadi alat legitimasi politik. Siapa yang tampak paling membela rakyat kecil? Ini kan dampak ke 2029 nantinya ya. Bisa sekarang 2025, berarti 4 tahun lagi. Tahun depan sudah mulai sedikit-sedikit masuk ke tahun politik. Maka reaksi keras Purbaya bukan sekedar teknis, kalau saya lihat gitu ya, tapi juga politik kepercayaan publik. Elektabilitas ataupun kepercayaan publik terhadap Purbaya itu 83,7%, itu tinggi juga. Berarti masyarakat menaruh harapan kepada Purbaya. Nah, Purbaya ini ingin menunjukkan sikap bahwa saya bersih, bahkan jangan main-main. Tapi di sisi lain, publik melihat mengapa pengawasan KUR itu lemah. Ini yang perlu dijadikan poin penting, ya. Kemudian kenapa aturan agunan dilanggar? Jadi di bawah 100 juta, 50 juta itu menggunakan agunan, gitu kan? Yang harus agunan itu kan 50 juta ke atas, sampai 100 juta ke atas itu pakai agunan, gitu ya. Kemudian kenapa daerah mengeluh, tapi pusat bilang dana masih ada? Ini yang menjadi ketidaksesuaian data lapangan di daerah dengan data yang ada di pusat. Nah, celah inilah yang bisa menggerogoti kepercayaan publik loh pada kebijakan ekonomi pemerintah.
ini bisa menjadi bumerang buat Purbaya ketika memberikan kebijakan yang pro dengan rakyat. Rakyat itu juga menyambut baik, namun di lapangan justru mempersulit rakyat untuk mendapatkan akses dana KUR tadi. Bahkan perlu namanya komunikasi yang efektif, baik di tingkat pusat ataupun di daerah. Nah, terus bagaimana solusi dan rekomendasi strategis atas fenomena ini gitu ya. Yang pertama, audit realisasi KUR per daerah. Itu adalah sebagai kontrol pusat kepada cabang ataupun pusat kepada daerah. Pemerintah harus buka data ya per provinsi dan per banknya seperti apa, transparan atau tidak, dan berapa yang disalurkan dan berapa yang tersisa. Kemudian kedua, wajibkan Bank Himbara laporkan harian, seperti laporan BI harus setiap hari gitu ya, misalkan harus terkait tentang likuiditasnya seperti apa. Ini kan bank-bank ini kan tingkat likuiditasnya di atas 80-90%, tinggi juga teman-teman. Jadi nggak masalah kalau menyalurkan dana ke masyarakat. Gitu kan, jadi harus ada laporan KBI harian likuiditas agar publik tahu posisi KUR yang real time seperti apa. Gitu kan. Yang ketiga, pisahkan dengan jelas antara dana penempatan dan KUR agar masyarakat tahu mana yang bersumber dari stimulus likuiditas, mana yang subsidi harga. Oke, kemudian yang keempat, peringatan bank yang menahan dana, itu tegas juga harusnya. Jika ditemukan main aman atau manipulasi kuota, sanksi tegas diberikan, karena ini dana publik, harus tepat sasaran. Gitu kan? Kemudian kelima adalah sosialisasi dan akses digital, itu penting. Pelaku UMKM harus bisa mengakses status kuota KUR secara online, tanpa tergantung pegawai bank. Kan kasihan teman-teman, yang jaraknya rumah ke bank itu jauh sampai harus menempuh kendaraan, misalkan dari desa ke kota gitu ya, hanya untuk menanyakan sisa kuota KUR. Namun ketika masuk ke bank, oh maaf Pak, KUR-nya habis. Kan harusnya bisa ada sebuah informasi yang terupdate, ya. Jadi tidak harus pegawai bank yang menjawab tentang sisa kuota KUR yang ada. Ini lebih menjadi masyarakat menyeluruh itu mendapatkan informasi, dan masyarakat juga tidak merasa dimainkan dengan adanya angin segar yang disampaikan Purbaya dengan mengusulkan dana 200 triliun ke Bank Himbara. Supaya apa? Harapan publik gitu kan adalah kinerjanya daripada Purbaya. Harapan publik tercapai, maka kinerja Purbaya yang akan disorot. Tapi kalau rakyat kecewa, gitu kan, dengan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, maka Purbaya pun akan mendapatkan efek. Nah, maka itu saya sampaikan, ketika ratusan triliun uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat, nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah, apakah uang itu benar-benar sampai ke tangan rakyat, atau hanya berputar di antara elit perbankan dan birokrasi pusat. Menteri Purbaya mungkin geram, gitu kan, marah, gitu kan, merasa datanya kok tidak sesuai, gitu kan. Tapi kemarahan itu nggak cukup hanya dengan kemarahan saja, gitu loh. Yang dibutuhkan apa? Transparansi, keberpihakan, dan keberanian menindak, gitu loh. Karena kalau tidak, dana 200 triliun itu hanya akan jadi mitos baru dalam ekonomi politik kita, teman-teman. Uangnya ada, tapi nggak berasa. Sehingga itu hanya untuk menumbuhkan sebuah legitimasi saja, tapi ekonomi itu tidak tumbuh. Jadi yang kemarin saya sampaikan, ketika perekonomian secara data itu 5,12%, harusnya bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah, termasuk bantuan-bantuan KUR ataupun pinjaman jenis lain yang bisa meringankan beban masyarakat supaya perekonomian itu cepat. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.